Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di 30 Minutes Puzzle Insight. Jadi, 30 Minutes Puzzle Insight ini akan selalu hadir di hari Kamis jam 4 sore. Ya, jadi pastikan kamu menyediakan waktu sekitar 30 menit setiap hari Kamisnya jam 4 sore. Karena kamu akan dapat banyak sekali inspirasi, insight, atau apapun itu topiknya. Karena kita punya topik yang berbeda di setiap minggunya ya. Yang pasti tujuannya adalah supaya kita jadi lebih baik ya, mengupgrade diri. Dan hari ini, nah ini spesial banget karena topik insight hari ini adalah seputar komunikasi nih ya. Topiknya aja atau judulnya adalah ngomong anti ngegas. Nah ini maksudnya apa ya? Nanti kita akan sama-sama tanya dengan seorang konselor yang akan saya invite sebentar lagi. Oke. Dia salah satu konselor di salah satu sekolah. Oke, saya coba scroll dulu ya sebentar. Oke, teman-teman di sini kolom komentar akan selalu terbuka. Jadi kalau selama nanti kita bicara, teman-teman punya pertanyaan ya, question, itu nanti tinggal bisa ditulis aja di kolom komentar dan nanti saya akan bantu bacakan. Oke, kalau nanti ada pertanyaan yang mungkin ya tidak bisa dibalas atau dijawab karena keterbatasan waktu, nanti akan dibalas secara personal by DM oleh adminnya kita. Oke. Nah, ini dia speaker kita hari ini. Halo, Halo, halo Frank. Dia Aisyah. Suara kedengaran ya? Gimana kabarnya? Kedengeran, Oh, kedengeran. cakep, Mantap, cakep. mantap. Oke. Cakep, oke. Kamu kalau manggil Cici jadi ketahuan ya siapa yang tua ya. Aduh, 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 jangan begitu dong. Iya, ya, maaf, 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 maaf. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, kabar baik ya, Frank? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan, oke. Oke, Frank, hari ini kita punya waktu 30 menit Hmm, nih. hmm, Saatnya kita kasih insight atau sesuatu informasi hmm, mungkin ya, hmm, yang mungkin teman-teman yang udah join nih, hari ini sudah pernah dengar atau mungkin belum dengar, jadinya bisa nambah wawasan baru, hmm, hmm, ya. hmm. Nah, ini topiknya adalah mengenai ngomong anti ngegas. Nah, itu kan bahasa gaulnya ya. Hmm. Mungkin kalau untuk bahasa ilmiahnya ya atau bahasa konselingnya gitu ya, Eh, assertive communication ya, hmm. bener nggak? Bisa dibilang begitu? Betul ya. Nah, bisa dibilang kayak begitu ya, oke. Nah, Franky boleh bantu jelasin nggak maksudnya assertive communication ini apa sih? Oke. Baik, hai siapapun yang sedang melihat di sini, semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Basically, Amin. assertive communication ini kenapa sih dikaitin dengan Mm-mm. judulnya gitu ngomong anti ngegas? Karena sering kali gitu kan ya, sering kali kalau kita ngomong mungkin dalam situasi tertentu saat kita lagi mungkin kita kenal emosian gitu ya, emosinya lagi naik, akhirnya kan kita ngegas. Dan sering kali kalau kita ngegas, Hmm. kita itu kan bawaannya jadi melukai orang lain. Kan begitu ya? Bisa Hmm. jadi kita kalau kita Oke. ngegas ya entah kita gunain kata kasar atau mungkin nadanya kita naik luar biasa dari yang biasa tiba-tiba jadi luar biasa. Jadi kita bisa akhirnya Oke. ngelukain orang lain, kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang Mm-mm. lebih sering kita kenal dengan nama agresif. Nah, kita mulai dengan Oke. agresif dulu ya, Caisa ya. Nah, saya pakai gambarnya, Mm-mm. Boleh. pakai si ini nih ya. Saya punya 3 alat peraga gitu Oke, ya. emoticon ya. Yoi. Ya, ini merah Oke. agresif gitu kan ya. Jadi maksudnya dalam rentang ini, dalam sebuah rentang agresif itu ada di ujung sebelah sini. Nah, ini nih yang tadi Oke. kita bilang kan ngegas, makanya kita marah, kita nadanya naik atau kita mungkin Mm-mm. nyolot sama orang. Mm-mm. Nah, agresif ini yang Mm-mm. penting bagi orang agresif Mm-mm. atau sikap agresif adalah gue ungkapkan apa yang gue pengen, gue ungkapkan perasaan-perasaan gue, tapi dengan cara yang tanda kutip kasar dan akhirnya gue nggak peduli perasaan orang lain. Mm. Ini agresif. Oke. Nah, Oke. lawannya agresif di ujung sebelah sini kan gitu ya, biru ini ya, kayak Heeh. gloomy-gloomy gitu. Heeh. Ini namanya pasif kan gitu. Pasif. Oh, Nah, orang oke. pasif itu yang penting adalah perasaan orang lain. Perasaanku nggak penting. Aku Hmm. nggak penting. Udahlah nggak apa-apa lah. Hmm. Makanya kalau orang pasif nggak pernah ngegas. Ngegasnya kemana? Ngegasnya ke Oke. diri sendiri gitu loh. Oh aku kan ya udahlah Hmm. memang gua nggak penting lah ya udah ya gue bodoh lah kan gitu. Nah pasif dia Mm, 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 terlalu mm. peduli sama perasaan orang lain. Hmm. Nah lawannya ini kan agresif. Nah
Kalau yang tadi berarti nggak peduli sama perasaan orang lain gitu Ini ya? agresif. Kebalik Ah, ya? kalau ini nggak peduli sama Oke, perasaan diri sendiri nih. oke, Nah, oke. yang tadi si Aisyah bilang tuh, yang tentang assertive Hmm, communication, itu tuh ini nih, mm-mm. seret. Ketemu di tengah ya? Di tengah jadi yang kita bilang namanya Oke. asertif. Oh, Jebret. jadinya itu ya gambarnya ya? Yoyo, ini alat peraganya apa adanya ya di rumah soalnya ya. Oh, Live from home. Nah, oke. Tapi ini jadi mudah dimengerti loh oh ya? iya, syukurlah kalau Karena mudah ya. jadi mudah. Oke, oke, oke. Karena kan kita ngomongin secara awam dulu aja ya. Heeh. Nah, jadi aku lanjutin nih, Ci, Oke, ya. terus terus. Maksudnya kalau asertif Ya. ini akhirnya tadi di tengah-tengahnya peduli Mm-mm. perasaan orang lain, peduli perasaan Mm-mm. diri sendiri, kan begitu. Jadi perasaan Mm. orang lain penting buat kita jaga, perasaan diri sendiri Mm-mm. penting juga buat dijaga. Kita boleh ungkapin perasaan Mm. kita ke orang lain, kita Mm-mm. juga boleh Heeh. ungkapin perasaan kita juga ke diri sendiri. Perasaan kita juga penting. Jadi saat kita mengungkapkan perasaan kemauan kita kepada orang lain, dua-duanya, orang lain maupun saya, sama-sama penting. Gitu. Makanya Mm. orang-orang asertif atau yang kita bilang assertive communication, intinya sih adalah Mm-mm. kita mengungkapkan perasaan dan kemauan kita. Karena apa? Karena kita Mm-mm. juga penting nih, kita nggak boleh sakit-sakit terus, nggak boleh dilukai terus, tapi Mm-mm. kita juga nggak boleh Mm-mm. ngelukain orang lain tanpa menyakiti orang lain. Jadi orang lain penting, Oke. aku juga penting. Mm-mm. Assertive communication. Oke. Nah, segitu dulu, Ci. Oke, Panjangan oke. nanti. Oke. Ini sampai sejauh ini sih Cici cukup paham ya. Semoga teman-teman yang join juga bisa ngikutin dengan baik ya, karena kita pakai bahasanya cukup sederhana ya. Nah, ini berarti susah-susah gampang loh untuk bisa assertive communication, bener nggak? Tentunya. Karena gimana caranya kita bisa ungkapin perasaan kita tanpa mengelukai orang lain dan bagaimana caranya juga ya itu dua-duanya terpenuhi ya, iMessage-nya sampai dan orang yang tersebut nggak sakit hati. Nah, ini caranya gimana nih? Bisa dikasih tips nggak? Oke. Nah, tadi spoiler sedikit sudah disebut ya. Salah satu teknik Apa sebenarnya tuh? untuk menjadi asertif, untuk Mm-mm, komunikasi yang asertif adalah dengan mm-mm. menggunakan iMessage gitu ya. Tadi Caisa sempat sebut kata Oke, iMessage. Maksudnya apa sih oke. message I itu saya, bukan Aisyah ya. I. Mm-mm. Maksudnya I gitu loh, Oke. saya. Message-nya Ah, saya, pesennya saya. Nah, jadi bagaimana untuk mengungkapkan communication yang asertif itu adalah salah satunya mm-mm, menggunakan iMessage. Nah, kalau mau menggunakan mm-mm, iMessage, ingat namanya menggunakan I, berarti itu setiap kalimat atau setiap pengungkapan kita menggunakan subjek pertamanya adalah saya, I, kan gitu loh. mm. Nah, kenapa orang Oke. ngegas? Karena tadi kan, kalau orang Mm-mm, asertif, maaf nih ya, maaf ya agak katanya sedikit pip pip mm-mm. pip pip gitu ya. Seringkali kalau orang ngegas kan, Sekarang mesti kasih contoh iya, nih. ini Mm-mm. kan apalagi kalau kehidupan remaja nih, aduh, ya namanya Ah, kita, aku lah ya ngajar di sekolahan, bukan hal yang sangat tidak umum gitu ya, sangat umum sekali. Kalau mm-mm, tiap hari itu ada aja mm-mm, kita dengar kata-kata kasar yang keluar, entah dalam konteks bercanda, entah mm. dalam yang apa namanya Serius. serius gitu, entah kesenggol dikit Mm-mm, tiba-tiba mm-mm. lu kok gitu sih kan gitu ya, satu lu jadi kan, Oke. terus maaf Mm-mm, ya bodoh lu kan gitu ya, atau bego lu kan gitu, sering mm. kan kita dengar Mm-mm, kalimat-kalimat mm-mm, gitu. Ya nggak tahu juga ya, kalau mungkin mm-mm, di kantoran kerjaan juga mungkin bisa aja ya, bos udah lagi marah, mm-mm, mm-mm, kalian tuh kok mm-mm. bodoh banget sih misalnya loh, maksudnya Hmm, mm, ya, mm, it mm. happens gitu all the time. Dan seringkali saat orang tanda kutip ngegas atau memaki, ya kan orang ngomongnya lu, kamu, sampean, nah, sampean sih masih sopan. Sopan banget itu ya. Iya, jenengan kok, ya kan nggak mungkin kan gitu. Enggak, biasanya Iya, heeh. lu. Ya tadi lu bodoh, Mm, lu mm, apa, pokoknya segala macem dimulai dengan lu. Nah, kalau lu, message-nya kan sifatnya you message. Nah, kebayang ya. Jadi mm. udah tahu nanti kebayang nih Mm, bedanya mm. you message sama I message kan gitu. Nah, iMessage, kalau oke. you Mm, karena mm, mm. fokusnya ada lu, jadi gue seringkali ngata-ngatain lu, ngarahin lu, lu yang salah atau apalah, pokoknya lu. Nah, kalau I, mulailah dengan kata saya. Nah, kan gitu. Hmm. Saya. Contohnya gimana Nah, contoh? ini dia. Mm, Nah, biasanya kalau I message itu
ada formulanya. Nah, formula ini kenapa penting? Karena formula itu penting karena kita mau belajar dari awal. Ya, karena jujur kalau mau Hmm. dibilang IMSS ini bukan something yang budaya kita banget lah, gitu loh. Ini tuh Hmm. budaya, ya kalau mau dibilang budaya bule ya, gitu, budaya barat. Oke. Yang tadi ngerasa bahwa Oke. diriku penting, perasaanku penting. Makanya, Hmm. makanya kalau untuk langkah paling pertama adalah kita peka dulu nih. Misalnya nih ya, misalnya tadi aku nih lagi WA-an sama Ci Aisyah, terus tiba-tiba Ci Aisyah hilang gitu kan ya. Lama balesnya Nggak baru bales. hari 2 hari Heeh. kemudian. Wah, kalau kita marah kan ngegas, ping 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 ping, ay parah lu, wah apa lu, wah lu parah lu, wah, segala macam akhirnya marah ngamuk-ngamuk. Tapi kalau mau belajar asertif, saya mulai ngerasa dulu Mm-mm. saat Aisyah nggak bales ini apa chat gue, WhatsApp. tiba-tiba live selama Mm-mm. 2 hari nggak balas, aku ngerasa apa sih kan gitu loh. Oh, aku Heeh. ngerasa sedih nih atau mungkin kok ngerasa dikacangin, Dicuekin. dicuekin. Nah, sebenarnya kan tapi Mm-mm. ngerasa dicuekin itu Mm-mm. sebenarnya nggak perasaan banget ya. Tapi kan itu Hmm. diapain kan. Tapi nggak apa-apa. Dari dicuekin gue ngerasa apa nih? Sedih lah bilang lah gitu ya. Oke. Wah, ini Aisyah sahabat gue tapi Oke. ini gue sedih nih. Nah, makanya formula baris pertama tuh biasa ngomongnya Mm-mm. saya ngerasa sedih. Saya ngerasa kecewa deh atau Hmm. gimana. Gue ngerasa sedih nih ya, kecewa nih. Ketika, nah yang Hmm. formula baris dua ini penting. Kenapa kita ngomong ketika bukan karena loh, Ci? Sebab kalau kata Oke. karena, Mm-mm. kita nih cenderung ada agak punya nuansa nyalain orang lain. Ya dong? Langsung Gue ngeblame sedih ke sini karena ya, lu ke tau you gak ya. sa? Sama aja dong. Sama ngegasnya dong, Iya, sama iya. agresifnya dong kan gitu. Makanya, ay, gue ngerasa sedih nih ketika ketika ya. Jadi saat lu melakukan Mm-mm. Aisyah nggak tahu Aisyah bakal ngelukain hati gue kan gitu loh. Tapi I want Betul. to let you know ketika lu nggak Mm-mm. balas selama 2 hari, gue ngerasa sedih. Mm-mm. Jadi gitu ya. Hmm. Saya Mm-mm. ngerasa sedih ketika Aisyah, kamu gitu ya. Ketika kamu nggak bales chat aku atau ngacangin aku selama 2 hari. Hmm. Formula ketiga yang paling penting nih. Hmm. Selain satu dua, nah ketiga baris ketiganya adalah Mm-mm. Mm-mm. boleh nggak request ya. Request kita kita Mm-mm. ngomong kemauan gue apa sih sebenarnya to feel better. I want to let you know. Boleh nggak sih next Hmm. time kalau emang lo lagi away for Mm-mm. 2 days, gue dikabarin. Mm-mm. Udah gitu. Hmm. Itu formulanya. Berarti itu langsung sambung satu kalimat sepanjang itu ya, berarti ya? Betul. Jadi satu baris pertama saya ngerasa apa, I feel what. Baris kedua Mm-mm. ketika ya, ketika ada kejadian apa yang membuat aku merasa Mm-mm. seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Baris ketiganya harapanku. Kalau boleh, nah Oh, gitu. oke. Oke, ini kalau kalau lawan lawan bicaranya atau temen chatnya ngerasa tiba-tiba dapat kalimat kayak gitu, kayaknya akan merasa kita aneh ya. Kalau Iya. tiba-tiba ngomongnya sopan Oh, banget gitu oh ya. pastinya kan gitu ya. Lu kesambet apa lu? Belajar dari jin mana lu kayak Betul, gitu kan? betul, Kok kalimat lu sangat tertata rapi. Saya merasa lalalala. betul, Emang. betul, betul. Tapi memang mesti dibiasakan ya, jadi Betul, habit ya. betul. Karena Oke, assertive oke. communication is not something tadi aku bilang ya, bukan budaya kita banget Mm-mm. gitu loh. Budaya kita Hmm, kalau mm-mm. jujur, kalau mau dibilang jujur, timur itu budaya barat Asia apa budaya timur Asia itu most likely justru Mm-mm. agak lebih ke pasif gitu. Udahlah, Hmm. ngarah ngalah aja lah gitu loh kan gitu. Udah, Sing waras oh, ngalah sing gitu waras ya. ngalah rapopo, aku rapopo ngono loh. Ojo ngono kan gitu. Sometimes you Oke, need to oke. pay attention untuk diri kita sendiri, perasaan kita sendiri. Sebab kalau lama-lama kita bilang aku rapopo, 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 lah sebenarnya kata rapopo itu kan dari Pak Presiden kita gitu ya. Seringkali lama-lama Pak Presiden pun mau meledak kan, enak aja emang gue bisa rapopo terus. Kan gitu. Kan karena Hmm, kita mm-mm, nggak bisa mm-mm. selamanya bilang rapopo. And it's not good for our mental Mm-mm, health. mm-mm. Kan gitu. Hmm, Itu. oke, oke. Berarti berarti ya kalau dari penjelasan dari awal tadi sampai sekarang memang udah pasti kita harus memilih assertive communication ya. Mm-mm. Karena jadinya kayaknya kalau buat kita manfaatnya jadi lebih baik ya secara kesehatan mental ya. Mm-mm. Karena nggak mendem, mendem, mendem Mm-mm. gitu kan ya. Mm-mm.
dan jadinya mungkin hubungan kita juga lebih baik sama lawan bicara karena kata-katanya tanda kutip nggak ngegas gitu ya. Betul. Maksudnya saat tadi kita bilang Oh, ketika, kan berarti gue nggak mau nge-blame mm-mm. lu. But Hmm. kalau mungkin lu nggak tahu sah gitu loh. I tell you loh, sebenarnya Mm-mm, ketika mm-mm, lu kayak begitu, mm-mm, mm-mm, gue ngerasa gini. mm-mm, Karena kita perasaan mm-mm, kan something yang kita nggak bisa kontrol ya, gitu loh. Tiba-tiba mm-mm. kadang-kadang Betul, betul. apa lampu mati lalu kita ngerasa sedih sendiri, gloomy, ya bisa aja sih kan gitu kan. It's something yang kita nggak Oh bisa ya. kontrol. Jadi karena kita nggak bisa kontrol ini, and sometimes kita ngerasa begitu, and people sometimes mungkin tanpa, mungkin lagi-lagi ya maksud mereka bercanda. Sering kan misalnya kalau kita kan konteksnya teman-teman bercanda kan, ya ilah kita sahabatan Iya. men, lu kok, maaf ya kalau gue bilang lu bodoh, ya ilah itu tiap hari juga dari kita kecil sampai kita umur 30 kita gue ngomong bodoh dulu sama lu, kan gitu. Iya, Tapi kok oke. sekarang kok lu ngerasa gitu sih, aneh lu, nah kan gitu kan. Iya, Tapi, iya. nah tadi kan, tapi kalau kita mau terus-terusan pasif, ya kita kan merasa ya udahlah emang sahabatan kita kan memang kayak gini ya, selalu diwarnai oleh kata-kata kasar, selalu diwarnai oleh Mm-mm, ngegas, mm-mm, ngegas, mm-mm. ngegas. Tapi kan nggak bisa gitu. Kita nggak pernah tahu kapan Hmm. tanda Oke, kutip kata-kata seorang akan ngelukain kita. And when it happens, betul. saat perkataan Mm-mm. orang yang melukai kita, ya we need to be assertive. Kita perlu Oke, geser berbalik. sedikit. Oke, iya. Gitu. Oke, thank you. Thank you Hmm, hmm, penjelasannya Frankie so far sangat clear banget. hmm, Nah, buat teman-teman yang udah join di IG Live kita hari ini, teman-teman kolom komentar selalu open, jadi teman-teman bisa taruh pertanyaan kalau mungkin ada kasus atau contoh-contoh atau ada kebingungan mengenai topik ini, teman-teman bisa ketik di sana. hmm. Nanti saya akan bantu bacakan. Saya bantu baca aja, Frankie yang tugasnya ngejawab ya. Siap, siap. Oke, Frank. Nah, Hmm, balik ke statement kamu tadi. Terkadang kan kita kalau udah saking deketnya sama temen gitu hmm, ya, kalau manggil kan kadang udah kayak terbiasa, hmm, kayaknya tuh udah nggak ada dosa hmm, gitu hmm, ya. hmm. Bego apa kabar gitu ya, Iya. contoh gitu Woi, kan ya. teh lu, Nah, kalau kan gitu. Wah. gitu. Jadi terkadang saya percayalah karena Hmm, kan kita udah saking deketnya, jadi ngomongnya tuh ya udah apa adanya, hmm, hmm, hmm. ceplas-ceplos gitu ya. Nah, tapi tadi Frankie sempat bilang bisa jadi loh suatu saat ternyata yang awalnya biasa mungkin suatu saat boom gitu Hmm, kan, jadinya nggak biasa betul. gitu kan ya. Hmm, Nah, sampai sejauh mana nih kalau kita boleh ngomongin kata-kata yang sebenarnya kita nggak ada maksud agresif, nggak hmm, ada, hmm, hmm. cuman karena udah panggilan biasa normal Panggilan gitu kan. keseharian Nah, ya. maksudnya batasan. Iya, Hmm, betul. Nah, maksudnya Cici, batasannya sampai sejauh apa supaya kita tahu, oh kayaknya gue udah lewat batas nih. Nah, hmm. kayaknya gue nggak boleh nih kayak begini, Oke. gitu. Nah, sebenarnya ini, wah, pertanyaan Ci Aisyah ini sudah mengarahkan kita pada topik selanjutnya, kan gitu ya. Oh, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukain sedikit, biar pada kepo ya. Iya, Jadi iya. minggu depan join lagi. Oke, ini aku singgung aja ya. Maksudnya kan ini suka nggak Ah, suka kalau ngomong sampai sejauh apa, sampai sebatas apa. Ini kan kita erat banget ngomongnya sama yang kita kenal dengan kata boundaries, kan begitu. Nah, mm-mm, boundaries mm-mm, itu kan selalu ada dilihat dari dua pihak ya, dari aku sendiri sama dari orang lain. Jadi sampai sejauh mana aku mm-mm, nggak boleh ngelukain perasaan orang lain, batasannya mana kan gitu kan mm-mm, ya. Atau mm-mm, sampai mm-mm, sejauh mana aku juga nggak mau dilukain sama orang lain. Nah, makanya sebenarnya mm. assertive communication ini adalah saat kita tuh juga mengungkapkan boundaries kita kepada orang lain. Kan gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya karena batasannya kapan atau gimana ya jujur nggak ada yang tahu sih. Jujur nggak ada yang tahu. Yang paling tahu kita, perasaan kita sendiri gitu loh. Betul, Nah, makanya saat betul. itu terjadi, kita juga perlu sampaikan kepada orang lain dan tentunya lawan kita, apa lawan Hmm, bicara kita ya, siapapun yang mendengarkan ini, mm-mm, kalau kamu mm-mm, lagi ada di posisi lawan mm-mm, bicara, ya kita juga perlu mm-mm. sadar nih, ternyata saat gue lagi ngomong, bodoh lu kan gitu kan ya, apa kabar bodoh kan Heeh, gitu, heeh, heeh, tiba-tiba kok, heeh. wah kok Ci Aisyah kok Dia tiba-tiba, marah. diem, diem, waduh. Iya. Nah, tapi mungkin kebetulan lawan bicara kita belum belajar asertif. Iya dong, kalau dia udah belajar asertif kan langsung bilang, Frank, aku ngerasa gini kan gitu. Nah, Heeh. saat itulah dia mulai ngeset boundaries-nya. Makanya, tapi lagi-lagi, Hmm. hopefully, makanya namanya communication itu kan selalu dua arah ya.
Makanya akan sangat Betul, baik betul. kalau assertiveness ini dibangun dari dua arah, bukan kita doang nih. Hmm, Makanya kalau teman-teman yang di sini menyaksikan nih, misalnya teman-teman, wih ngerasa mm-mm, iya ya penting banget ya. Nah, tularin juga ke pacarnya, ke sahabatnya, ke orang tuanya bahkan kan gitu. Tularin mm-mm, ini loh, mm-mm. Pak, Mah, Ci, kok apa sayang kan gitu kan ya. Aku habis lagi belajar yang baru nih. Ternyata selama ini kalau kita pacaran, kamu tuh kalau nggak seneng selalu aja bilang, kamu tuh kan selalu kayak gitu. Waduh, nah kan. Jadi, Mm-mm, yuk mm-mm, kita mm-mm, belajar yuk sama-sama agar komunikasi kita, kan gitu kan ya. mm-mm, Pertemanan mm-mm, kita, mm-mm. persahabatan kita, relationship kita juga bisa dua arah. Aku ngerti batasan Hmm, kamu ngerti batasan mm-mm, aku. Gitu. Jadi kita hmm. Oke, sama-sama. Dan kalau kita sudah peka, nanti kan komunikasinya ya insya Allah lah gitu ya nyambung lah ya. akan berjalan lebih baik kan gitu. Oke, ya. Berarti mesti satu frekuensi dulu ya, Frank ya? Betul. Nah, memang menyamakan frekuensi itu kan Oke. yang paling susah ya. Butuh waktu ya, Betul, takes time betul, ya. betul. Oke, oke. Frank, ini kayaknya sangat clear banget penjelasan kamu karena dari tadi nggak ada pertanyaan yang masuk Oh nih. iya ya. Ya, Semoga ya, semoga semoga kalau yang semoga artinya adalah mereka mengerti ya, kali-kali nanti mereka, bukan oh mereka sebaliknya. mungkin belum belajar asertif, Ci. Jadi Bisa jadi sebenarnya juga. mereka bilang nggak jelas tuh, apa parah nih, apa narasumbernya kacau nih sebenarnya, tapi kan nggak boleh ngegas, jadinya tuh. Oh ya. Oke, oke. Oke, ini sangat clear banget. Cici juga dapat sesuatu yang baru gitu ya, karena selama sejauh ini cuma taunya sependek ini, tapi sekarang jadi lebih panjang taunya ya. Jadi memang nggak ada salahnya buat kita memang selalu learning ya, selalu belajar sesuatu yang baru karena bisa bikin kita jadi lebih baik. Nah, ini adalah salah satu tujuan utama dari 30 Minutes Puzzle Insight yang diadakan setiap hari Kamis jam 4 sore. Ya, jadi tujuannya adalah supaya kita terus upgrade diri ya, bukan downgrade ya. Betul. Nah, oke. Frank, ini nggak berasa ya, pembicaraan kita seru banget, tapi 30 menitnya udah mau habis nih, Frank. Udah ya? Nah, udah. Nah, kamu ada closing statement atau ada hal yang mau disampaikan nggak? Mungkin ini kali ya, maksudnya nggak tahu nih, kita ngomong sedikit aja. Mungkin Caisa pernah nggak sih ada Mm-mm. situasi di mana Caisa itu pernah mencoba untuk agresif atau biasanya malah diagresifin gitu. Ini kan konselor nih ya, sekalian ditanya. Yang konselor kamu Oh loh iya, jadi masalahnya. saya nanya klien saya di sana kan gitu. Pernah Oh, nggak ada oke, situasi oke. Caisa mungkin communication-nya justru nggak asertif tapi malah agresif gitu? Atau sebaliknya mungkin pasif? Oh, kalau pasif sih kayaknya gue Oh enggak iya, ya. siap, siap. karena aku tipe orang yang speak up. Jadi Hmm, kalau ada sesuatu di hati, sesuatu di pikiran ataupun dalam kondisi yang mm-mm, meeting, rapat, mm-mm, lagi menyampaikan ide, ya udah Cici bukan tipe orang yang pasif menyampaikan ide gitu kan ya. mm, Nah, mm, tapi kalau untuk emosi Cici bisa dengan mudah menyampaikan. Nah, kalau dulu ya sebelum seperti ini ya kan masa remaja kan masa penuh emosi mm-mm, ya kan. mm-mm, Jadi belum tahu nih cara yang bener ngomong tuh kayak apa. Jadi ya udah ngegas mm, gitu mm, kan. mm, Ya, yang penting orang itu tahu kalau gue lagi marah, lagi sedih, tapi caranya tidak baik mm. gitu. Jadi kan pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Betul, Nah, betul. akhirnya memang belajar Mm. ya, belajar proses banget untuk bisa bikin kalimat yang tadi kamu bilang, kalimat ya kan, Iya, satu kalimat panjang itu proses loh betul. gitu. Tapi aku setuju kalau memang ini budaya Barat karena aku banyak belajarnya justru dari mereka. Mereka dengan mudah bisa menyampaikan Mm, itu. Jadi mm, ini sesuatu yang baik ya mm, mm, sebenarnya ya, mm, mm, diadaptasi dari budaya Barat mm, ya. mm. Nggak semuanya budaya Barat jelek Betul. ya. Itu kayak ada pertanyaan deh, Ci. Iya, betul. Ini kita jawab pertanyaan ini, habis itu nanti kita closing ya, Siap, Frank siap, ya. siap. Nah, gimana nih caranya? Bentar, Cici bacain dulu. Kalau kita coba pakai kalimat asertif, asertifnya pakai P nih, Orang asertif. Sunda nih kayak nanya nih. Nah, kalau kita coba pakai kalimat asertif kepada orang tua dan ortu cenderung nggak mau denger gimana? Susah Nah, nih ya. nah, Susah memang. Iya, ini aduh. pertanyaannya sangat personal ya. Lagi-lagi kayak tadi Ciesa bilang ya, saya juga
Dulu sih super ngegas sama mama saya gitu ya. Oke, Bahkan saat boleh cerita dong boleh boleh. pengalamannya. Bahkan saat mama saya pun nanya biasa aja gitu ya. Nanya maksudnya, Mm-mm, mm-mm. "Kamu makan apa?" Kan gitu kan. Itu aja kadang-kadang saya langsung teng. Apaan sih? Wah, yang nggak tahu ya, semoga teman-teman yang lagi nonton gitu kan juga pernah merasakan kayak gitu ya. Kadang-kadang memang saya akan katakan bahwa asertif ini sangat sulit justru juga kepada orang-orang yang dekat justru dengan kita. Karena saat kita mau mengenali satu, pola komunikasi kita sudah terlalu terjalin, terlalu terbentuk gitu kan ya. Terbentuknya entah Mm-mm, ya, mm-mm, mm-mm. kayak sih ini nggak mungkin gitu. Biasanya ini kalau nggak ini kan gitu kan. Jadi Oke. either polanya sudah terbentuk, dan kedua adalah seringkali kita nggak bisa terlalu objektif dengan perasaan kita kepada orang tua kita atau mungkin yang terdekat dengan kita kan gitu ya. Misalnya sebenarnya gue marah banget Hmm, nih sama mama gue. Ya, tapi kan mm-mm, seringkali kita di sini nggak boleh nggak sopan marah sama orang tua. Kan gitu ya. Ada pikiran-pikiran nilai-nilai mm-mm, lah gitu ya. Nilai-nilai yang membuat kita tuh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Nah, ini juga seringkali yang terjadi buat kita tuh susah untuk ngenalin perasaan kita sendiri. Ya makanya tadi kan mm. padahal tadi formula Oke. pertamanya I feel. Lah gimana caranya I feel? Padahal yang feeling gue Mm-mm, sekarang ini aja gue bingung nih. Gue marah tapi nggak boleh marah. Gue mm, kesel tapi nggak sopan. Nah itu satu, mm, itu triknya apa? Bukan trik, itu trikinya, susahnya asertif dengan orang tua atau mungkin juga orang-orang terdekat kita. Tapi jujur teman-teman, mm-mm, memang mm-mm, kita perlu banget ngelatih jujur dengan perasaan kita dulu. Ya karena itu langkah pertama sih. Percuma kita mm, pakai formula 1 2 3 ini kalau kita sendiri mm-mm, nggak jujur. mm-mm, Lagi assertive communication ini to communicate what we feel in deep gitu loh. Maksudnya apa yang sebenar-benarnya kita mm-mm, mm-mm, rasakan. Sebab kalau kita nggak jujur akhirnya mm. ya tadi cuma sekedar kalimat palsu, kalimat ya you know lah kan, kalimat yang dibuat-buat, akhirnya orang juga akhirnya ngerasa apaan sih kalimat lu kan aneh banget kan gitu Iya, kan. Nah iya. itu. Jadi satu, Ngerti. ya trikinya di situ, tapi tipsnya adalah teman-teman benar-benar perlu untuk kenali sih, Jujur. jujur. Karena jujur teman-teman, marah sama orang tua boleh nggak? Boleh. Ngerasa marah ya, ngerti nggak sih? Ngerasa marah sama orang tua tuh boleh. Kerasa kesel dengan mama yang mungkin ya orang lagi nggak ada apa-apa, tiba-tiba mama juga ngegas kan gitu ya. Kita jadi marah kan? Ya nggak apa-apa. Tapi Mm-mm, mungkin yang tanda kutip tidak boleh adalah kita juga tanda kutip mm-mm, ngegas balik, bentak balik terus mm. kita ngamuk malah kita pukul mama lah buset. Nah itu yang tanda kutip tidak sopan kan begitu kan. Nah makanya Iya, iya. bagaimana agar kita nggak sampai ke arah sana juga, ya jujur aja, oke aku Mm-mm, marah gitu loh. mm-mm, Maksudnya benar, mm-mm. lagi-lagi orang tua kita juga lagi-lagi belum tentu belajar beginian. Iya Betul. dong. Nah karena orang tua kita nggak belajar beginian, lagi-lagi seperti yang tadi gue bilang, ya yuk, Nggak yuk, nyambung. ya Betul. dikenalin makanya. Yuk dikenalin. Mm-mm, mm-mm, Gini, Pak, Mah, aku baru belajar hal ini. Ya perkara saat kita mm-mm. pun lagi mau cerita begitu mereka juga nggak dengar, ah kamu mah ini sok profesor begitu kan. Ya itulah tantangan kita dalam relationship kan, dalam Iya. communication. We need Mm-mm, kita mm-mm, punya mm-mm. something yang baik, kalau orang lain belum tentu mau dengar, ya ya itulah. Ya kita lihat seberapa besar kasih kita Iya, terhadap mereka ya. Kita mau sabar, iya, kita oke. mau kenalin, kita mau coba kasih unjuk dulu kayak gitu. Ma, aku Mm-mm, ngerasa benar-benar mm-mm. marah saat tadi mama apa tadi apa Begini, begini, begini. marah-marahin aku, buka kamar langsung marah-marah ngegas gitu. Mm-mm. Boleh nggak mah next time eh, pelan-pelan ngomongnya. Ngomong. Ya sudah gitu aja. Oke, Lama-lama kan sip, orang tua, sip. ini Oke. anak kesambet apa ya, kok jadi kayak gitu ya. Sebelumnya dia mama buka pintu Marah-marah. langsung dilempar pulpen kan gitu. Kok sekarang ngomongnya kayak gini. Nah, lama-lama kalau orang tua sudah mulai teng, yuk baru kita Heeh. kenalin. Ini loh ma asertif. Oke. Oke, oke. Ternyata Frankie ya, yang seorang konselor pun ternyata punya apa problem loh. Maksudnya Oh, pernah mengalami ya hal kayak gitu ya, Frank sangat ya. sangat Bahkan sangat. sama papa mama orang terdekat sendiri. Tapi tidak ada yang mustahil selama kita masih mau coba ya. Dan Cici percaya sekarang udah jauh lebih baik dong, Oh Frank sudah. ya. Bener nggak? Saya pernah Oh, bilang kok gitu, ma aku benci sama mama lo, aku gak suka banget sama mama gitu. pernah ya? Pernah, tapi dengan Iya, oke. tenang, dengan asertif.
dengan asertif. Berarti intonasi juga penting ya, Oh Frank. tentu. Intonasinya jangan jangan di oktav tinggi Oh terus iya, ya, mesti di oktav bawah ya. betul. Aku ngerasa kesel dong sama karyawan. Ya, sama aja dong. Oke, oke. Oke, Frank, ini seru banget ya. Semoga teman-teman yang join hari ini juga dapat insight baru nih mengenai assertive communication. Walaupun Cici percaya nih sebenarnya masih banyak hal yang bisa dibahas Betul. ya mengenai topik ini, tapi at least kita udah kasih insight mengenai basicnya dulu. Nah, kalau teman-teman yang join hari ini, teman-teman puzzle ya, mau tahu lebih banyak lagi, teman-teman bisa nanti tanya banyak di Instagramnya Puzzle of Life ya. Nanti akan dibantu oleh adminnya di sana. Oke. Dan ada satu hal lagi nih yang penting banget di masa pandemi ini ya, khususnya karena kan kita juga masih mencoba untuk adaptasi new normal ya, apalagi khususnya di masalah karir nih, karena memang sadly-nya adalah banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan atau mau nggak mau ada adaptasi baru yang selama ini nggak pernah masuk dalam rencana, akhirnya berpengaruh ke karir gitu ya. Nah, teman-teman di Puzzle Life Coach mengadakan karir series, ini maksudnya nanti coaching series, sorry maksud saya, dan akan bahas mengenai karir. Nah, ini tentang apa ya? Teman-teman bisa follow IG-nya dulu, dan yang pasti join IG live-nya besok, persis besok jam 7 malam ya. Jadi nggak apa-apa, kita join aja, cari tahu ini ngomongin apa sih gitu ya. Saya percaya pasti teman-teman dapat sesuatu dari sana ya, karena ini saatnya udah mesti upgrade diri nih ya, banyak di rumah, banyak WFH, banyak main handphone. Nah, yuk gunakan sosial medianya supaya kita lebih baik ya, lebih upgrade diri gitu ya. Oke, Frank. Ini aduh aku ketinggalan baru join di akhir, nggak apa-apa ya, untuk teman-teman yang baru join tenang aja, ini nanti akan diposting ya, akan diposting di feed saya pribadi sama akan diposting di feednya Puzzle of Life. Jadi nanti bisa di replay ulang ya. Semoga bermanfaat. Oke, Frank, thank you banget buat waktu kamu hari ini ya. Thank you juga udah sharing ya. Semoga bermanfaat dan stay safe, stay healthy buat semuanya. Kita ketemu lagi di Kamis depan. Oke, di jam 4 sore juga dengan topik yang berbeda. Topiknya apa? Terus pantengin IG-nya Puzzle of Life. Kalimat penutup boleh, Ci? Dadah. Kalimat penutup. Boleh. Ya. Apa tuh? Aku merasa senang ketika boleh berbagi di IG Live ini pertama kalinya. Akan lebih baik kalau boleh. Mungkin ada kesempatan berikutnya. Asertif. Langsung udah curcol ya. Udah, just langsung curcol dan langsung aplikatif banget ya. Oke, it's good. Praktek. Oke. Thank you Frank. Thank you. Thank you ya, teman-teman. Oke, guys. Thank you, bye-bye. Ya, see you. Dadah.